Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 kelas FA2 ingin mempresentasikan mengenai preformulasi tablet paracetamol. Next. Di sini nama anggota terlampir. Next. Dan di sini ada pun jurnal yang digunakan terlampir. Next. Latar belakangnya yaitu paracetamol merupakan obat yang banyak digunakan sebagai analgesik dan antipiretik karena efektivitas dan keamanannya yang tinggi pada berbagai kelompok usia. Paracetamol dipilih sebagai bahan aktif farmasi karena memiliki profil keamanan yang baik dan efek samping yang relatif minimal bila digunakan sesuai dosis. Bentuk sediaan tablet dipilih karena memiliki keunggulan dalam hal stabilitas, kemudahan produksi, penyimpanan, distribusi, serta kenyamanan penggunaan oleh pasien. Selain itu, tablet memungkinkan dosis yang akurat dan konsisten. Sediaan ini digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan berupa nyeri ringan hingga sedang serta demam. Next. Selanjutnya ada tujuan formulasi. Tujuan dari formulasi ini adalah untuk menghasilkan sediaan tablet paracetamol yang memenuhi persyaratan mutu fisik dan farmakope. Tablet diharapkan memiliki kekerasan yang cukup, tidak rapuh, mudah hancur dalam saluran pencernaan, serta stabil selama penyimpanan. Selain itu, formulasi dirancang agar mudah diproduksi secara industri. Next. Sediaan tablet paracetamol, nama apinya atau aktif formulation ingredients-nya paracetamol, kemudian bentuk sedianya tablet tidak bersalut, dan indikasinya yaitu analgesik dan antipiretik untuk nyeri ringan sedang dan demam. Next. Selanjutnya ada data preformulasi apinya. Yang pertama yaitu sifat fisikokimia apinya, bentuknya serbuk kristalin, warnanya putih, baunya tidak berbau, rasanya pahit, kompresibilitasnya kurang baik, sifat alirnya buruk. Kemudian yang kedua ada kelarutan, larut dalam air panas, sedikit larut dalam air dingin, larut dalam etanol. Kemudian implikasi formulasinya yaitu kelarutan rendah menyebabkan kesulitan dalam proses pencetakan langsung. Yang ketiga ada stabilitas, yaitu stabil pada kondisi kering, relatif stabil terhadap cahaya, dapat terdegradasi pada kelembaban tinggi. Dan yang keempat ada pKa, yaitu paracetamol memiliki pKa sekitar 9,5 yang bersifat asam lemah. Yang kelima ada bobot molekul, bobot molekulnya kurang lebih 151,16 gram per mol. Next. Selanjutnya ada permasalahan formulasi dan solusinya. Permasalahannya yang pertama yaitu sifat alir yang buruk. Dampaknya dapat menyebabkan keseragaman bobot tidak stabil. Solusinya yaitu menggunakan granulasi basah. Yang kedua, masalahnya ada kompaktibilitas rendah, yang dampaknya tablet rapuh. Kemudian solusinya menambahkan pengikat. Dan yang ketiga, masalahnya itu rasanya pahit, dampaknya kenyamanan pada pasien rendah, dan solusinya penambahan pewarna atau penyalutan itu opsional. Next. Selanjutnya ada eksipien yang digunakan dan fungsinya. Laktosa berfungsi sebagai pengisi, gelatin berfungsi sebagai pengikat, sodium starch glycolate, SSG itu disintegran, kemudian talkum glidan, magnesium stearat lubrikan, nifagin fungsinya sebagai pengawet, dan FDC itu fungsinya sebagai pewarna. Selanjutnya ada rancangan formula akhir dan rasional formula. Formula tablet paracetamol. Formulanya itu zat aktif paracetamol 500 mg. Rasional pemilihan excipientnya digunakan sebagai analgetik dan antiseptik untuk menurunkan nyeri dan demam.
SSG 4%, mempercepat penghancuran tablet setelah kontak dengan air. Larutan gelatin 10%, GS, meningkatkan kohesivitas partikel pada granulasi basah. Ada nipagin 0,1% mencegah pertumbuhan mikroba. FDC 0,8% memperbaiki penampilan tablet. Laktosa GS ED 650 mg menambah bobot tablet dan memperbaiki kompresibilitas. Talkum 1% memperbaiki sifat aliran dan mencegah melekat pada cetakan. Mg Cetrat 1% mengurangi gesekan saat percetakan tablet. Next. Selanjutnya di sini ada perhitungan formula. Next. Selanjutnya metode pembuatan. Metode pembuatan tablet paracetamol yang digunakan adalah metode granulisasi basah. Alasan pemilihan metode granulisasi basah dipilih karena paracetamol memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang kurang baik apabila diproses secara langsung dalam bentuk serbuk. Melalui proses granulisasi basah, partikel-partikel serbuk dapat bergabung membentuk granul yang lebih besar dan keseragaman sehingga dapat memperbaiki sifat alir dan meningkatkan kemampuan cetak tablet. Selain itu, penggunaan bahan pengikat berupa larutan gelatin pada metode granulisasi basah membantu meningkatkan kohesi antar partikel sehingga dihasilkan granulisasi yang lebih kuat dan tablet lebih kekerasan yang baik. Metode ini juga mampu mengurangi segregasi zat aktif dan bahan tambahan selama proses pencampuran dan percetakan, sehingga keseragaman bobot dan kadar zat aktif dapat lebih terjamin. Dibandingkan dengan metode granulisasi kering dan cetak langsung, granulisasi basah lebih sesuai digunakan untuk formulasi paracetamol dengan zat aktif yang relatif tinggi, karena menghasilkan granulisasi dengan stabilitas fisik yang lebih baik dan meminimalkan terjadinya capping atau lamination pada tablet. Selanjutnya, proses produksi. Prosedur kerja pembuatan tablet paracetamol. Yang pertama ada penimbangan. Paracetamol sodium glycolate (SSG), nipagin, dan laktosa ditimbang sesuai dengan perhitungan formula yang telah ditetapkan menggunakan neraca analitik. Kedua, ada pencampuran. Paracetamol, SSG, nipagin, dan laktosa dimasukkan ke dalam mortar, kemudian dicampur hingga diperoleh campuran serbuk yang homogen. Ketiga, pembuatan larutan pengikat. Gelatin dilarutkan dalam aqua secukupnya hingga terbentuk larutan gelatin 10% yang digunakan sebagai bahan pengikat. Yang keempat, granulasi basah. Larutan gelatin ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam campuran serbuk sambil diaduk hingga terbentuk massa lembab yang dapat digranulasi. Selanjutnya ada pengayakan granul basah. Massa granul basah diayak menggunakan ayakan mesh nomor 18 dan 30 untuk memperoleh granul basah dengan ukuran yang seragam. Pengeringan granul. Granul basah dikeringkan menggunakan lemari pengering hingga diperoleh granul kering. Pengayakan granul kering. Granul kering diayak kembali menggunakan ayakan mesh nomor 18 untuk menyeragamkan ukuran granul. Pengujian sifat fisik granul. Granul kering ditimbang dan dilakukan pengujian sifat fisik granul yang meliputi pengujian kadar air, moisture content, sifat alir, sudut diam, dan kompresibilitas. Pencampuran fase luar. Granul kering ditambahkan magnesium stearat dan talkum, kemudian dicampur hingga homogen. Yang terakhir ada percetakan tablet. Granul dicetak menggunakan mesin pencetak tablet pada tekanan tertentu hingga diperoleh tablet dengan bobot 650 mg per tablet. Next. Untuk jenis kemasan, tablet dikemas menggunakan kemasan strip dengan pengemasan lanjutan berupa dus berisi 10 strip. Alasan pemilihan kemasan strip dipilih karena mampu melindungi tablet dari pengaruh lingkungan seperti udara, cahaya, dan kelembapan sehingga dapat menjaga stabilitas dan mutu tablet selama penyimpanan. Selain itu, penggunaan kemasan strip menggunakan pengaturan dosis, meningkatkan kepraktisan penggunaan, serta mengurangi risiko kerusakan tablet akibat kontak langsung dengan tangan. Pengemasan dalam dus yang berisi 10 strip juga memudahkan proses distribusi dan penyimpanan produk. Next. Adapun prosedur kerja pengemasan tablet paracetamol,
Yang pertama, tablet yang telah selesai dicetak dan memenuhi persyaratan mutu dikumpulkan dan dipastikan dalam kondisi utuh. Kemudian, tablet dimasukkan ke dalam kemasan primer berupa strip sesuai jumlah tablet yang ditetapkan. Lalu, setiap strip disegel dengan rapat untuk mencegah masuknya udara dan kelembapan. Strip yang telah terisi kemudian dimasukkan ke dalam kemasan sekunder berupa dus dengan isi 10 strip per dus. Yang terakhir, kemasan diberi etiket yang memuat informasi produk dan disiapkan untuk penyimpanan atau distribusi. Selanjutnya ada desain kemasan terlampir. Kesimpulannya, formula tablet paracetamol 500 mg dirancang menggunakan laktosa sebagai pengisi, gelatin sebagai pengikat, sodium starch glycolate sebagai penghancur, serta magnesium stearat dan talkum sebagai pelicin dan pengalir. Dengan penambahan nipagin dan FDC, tablet dibuat dengan metode granulasi basah untuk memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas, sehingga memenuhi persyaratan mutu fisik sesuai Farmakope Indonesia. Selanjutnya, daftar pustakanya terlampir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.